semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi ambil yang baik-baiknya saja ya teman-teman, karena bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa ya, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu fokuskan di dalam pembacaan ini. Oke, apa yang terbaca di readingan hari ini? Tetap segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya teman-teman semuanya. Kita tetap berusaha dan juga berdoa agar sampai pada tujuan dan cita-cita yang kita idam-idamkan. Oke, guys, miring nggak ya? Aku tuh sebel deh kalau bikin video tuh miring aja, udah lihat hasilnya, kok miring sih? Aku lihat gini ya teman-teman semuanya, secara energi keseluruhannya aku melihat kalian ini sedang menuju kepada sesuatu yang sifatnya mencari potensi di sini ya. Tapi masih ada hubungan atau kaitannya dengan perasaan atau cinta atau kenangan terhadap seseorang ya. Oke, lanjut ya. Aku ngeliat di sini apapun hubungan terakhir kamu sama seseorang ini ya, aku lihat kamu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan gitu ya. Ya udah nggak lagi mau pusing apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan orang ini, walaupun sebenarnya kamu masih merindukan dia, masih ngarepin dia datang, tapi kamu udah nggak tahu lagi caranya dan nggak peduli lagi ya. Kamu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akan seperti apa ke depannya. Tapi kalaupun dia kembali, kamu di sini akan tetap baik ataupun juga mungkin tidak memutus hubungan ya. Kalaupun dia masih menginginkan atau masih punya niat baik, sikap yang baik sama kamu, kamu juga akan bersikap dan ya berpikir baiklah terhadap orang ini ya. Apapun yang telah terjadi pada diri kamu dan masa depan kamu, semua ini ya atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri kenangan yang sudah terlewati, yang sudah terjadi di antara kamu sama dia membuat kamu tidak bisa cepat move on atau cepat melupakan dia, walaupun ya sebenarnya kamu sudah siap untuk memulai perubahan ya di sini. Pada saat kamu mulai berubah secara pemikiran, batin kamu sudah mulai sedikit demi sedikit melupakan, ada saja satu waktu yang bikin kamu selalu teringat lagi kepada seseorang ini, karena kamu mungkin tidak menemukan sosok ini di siapapun menyebabkan kamu kembali mengingat seseorang ini ya. Kita lihat lagi apa yang sedang dirasakan seseorang yang saat ini sedang kamu rindukan. Apa yang sedang dirasakan oleh seseorang saat ini yang sedang kamu rindukan. Kamu sedang berdealing sama orang yang keras kepala, dikit-dikit balas dendam, dikit-dikit ngerasa tuh dia nih ya, nih kamu ngelakuin apa sama dia, dia akan melakukan hal yang sama gitu loh ya. Orangnya kayak gitu dia ya. Padahal di sini dia dalam hubungan ini banyak cuek, nggak banyak pergerakan, nggak banyak usaha, tapi apa-apa pinginnya diikutin, apa-apa pengennya didengar omongannya ya. Tapi sekarang udah kamu tinggal pergi orang ini, dan dia kepikiran kamu loh. Dia juga sama ninggalin kamu, tapi dia kepikiran kamu lagi, balik lagi mungkin cari album kenangan ataupun mungkin ya apa yang pernah
menjadi, apa ya, kayak kenangan indah itu dia buka lagi gitu, atau dia melihat sesuatu yang mengingatkan dia kembali kepada kamu. Di sini ya, tahu nggak teman-teman, dia memang sudah beranjak jauh, beranjak, sudah berjalan jauh gitu ninggalin kamu juga. Tetapi sekarang-sekarang ini dia sering mantau kamu, bahkan aku lihat di sini dia sering mungkin cengengesan atau apa ya, karena dia ini kayak semacam apa ya, kayak kok bingung gitu dia ya, kenapa sih kok dia bisa nggak rilis bisa ngelupain kamu, kenapa sih dia bisa kembali lagi untuk membuka kenangan di antara kalian dulu gitu ya. Terus kenapa dia masih kepikiran kamu, ini juga sedang dia rasakan teman-teman ya. Ini yang terjadi pada dia saat ini. Dan itu yang dilakukannya saat ini adalah sering ngecek-ngecek. Kalau mungkin kamu sudah ngeblokir semuanya, dia punya cara lagi untuk bisa melihat kamu, memantau kamu. Kenapa? Karena dia masih kepingin tahu, kepo tentang hidup kamu. Karena ada rasa sayang dan ada keinginan dia untuk berkomunikasi kembali sama kamu. Nih, mantau kamu, bikin rencana. Mungkin dalam waktu dekat ini dia kepingin banget ngetes-ngetes. Pingin tahu aja gimana sih reaksi kamu ke dia gitu ya. Dia kepingin lihat seberapa besar sih gitu loh antusias kamu ataupun pergerakan kamu kalau seandainya dia melakukan sebuah eh, aktivitas yang membuat kamu tergerak hatinya untuk teringat kepada dia, atau mungkin kayak gini, dia mau melakukan sesuatu yang bikin mancing kamu ini komen atau apa ya, bereaksi sesuatu lah gitu, karena dia penasaran sejauh mana sih kamu ngelupain dia, sejauh mana sih kamu udah nggak lagi, apa ya, keinginan bersama dengan dia. Dia hanya hanya pingin tahu aja sejauh mana, karena sekepo itu dia sama kamu. Dia juga sama, tidak bisa move on dari kamu, gitu. Batinnya sama pikirannya tuh kan. Ini nggak sepemikiran, nggak sejalan. Jadi antara batin dengan pikirannya itu berontak, bertengkar mereka itu ya, di otaknya dia, di hatinya dia. Dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri gitu loh. Di dalam batinnya kangen, berat banget dia ya, menahan rasa ingin sekali menyudahi gitu ya, situasi di mana antara kamu sama dia sekarang saling kayak eh, kuat-kuatan gitu ya. Sejauh mana sih siapa duluan yang lebih berhasil untuk move on, untuk hidup sukses gitu ya. Kayak orang bersaing banget sekarang. Padahal di sini dia susah payah banget buat ngelupain kamu. Ya, dia sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal apapun biar dia dikiranya menang gitu ya. Tapi di dalam batinnya dia nggak sanggup gitu loh nyuekin kamu gitu lamanya, karena dia juga tahu bagaimana perjuangannya ngedapetin kamu gitu. Bagaimana perjuangannya dia bertahan sampai sejauh ini ngejalin hubungan sama kamu, dan belakangan ini mungkin hampir 5 minggu ini atau 5 hari ini kalian diributkan karena masalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kamu. Ada beberapa hal mungkin yang terbuka di dalam kehidupannya ya, terus hal inilah yang membuat kamu menjaga jarak dengan dia. Entah mungkin karena dia di sini sudah punya pasangan, atau mungkin dia mengelabui kamu karena status ya, setelah diketahui ternyata dia masih ada komitmen dengan seseorang gitu ya, masih ada pasangan sahnya, dan di sini kamu memutuskan untuk meninggalkan atau menjaga jarak dengan dia. Tapi sejauh ini kamu juga masih terus kepikiran karena kamu juga ngerasa cuman orang ini doang yang bisa memberikan rasa yang segitu dalamnya sama kamu gitu. Dan dia juga sama teman-teman, tahu nggak? Ya, dia ngerasain jatuh cinta ini baru sama apa ya, kayak segila ini sama kamu, sampai dia belakangan ini kayak orang nggak waras ya, nyari-nyari kamu terus, karena ya nggak sehat lah hatinya, karena dia selalu pingin tahu gimana kabar kamu sekarang, posisi kamu kayak apa.
Ya, penasaran banget hal tersebut selalu kepingin dia ketahui gitu. Kenapa? Untuk menenangkan perasaan dia. Kalau kamu masih dalam keadaan sendiri, dia seneng. Kalau kamu dalam masalah, dia seneng gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dia melihatmu kayak selalu bahagia. Bahkan aku ngeliatnya dia itu kamu sudah berubah secara pengetahuan, perubahan fisik, dan juga mungkin penampilan, dan juga ada yang berbeda di kamu melalui postingan mungkin dia melihat. Tapi di sini tuh keluar lagi ada High Prince ya. Tuh kan, kamu sama dia ini kayak ini loh, kayak pak kuat-kuat, ngerti nggak sih? Ayo, siapa yang kuat nih? Siapa yang duluan? Siapa yang bener-bener mau cari pengganti gitu ya? Yang aku lihat emang dua-duanya masih punya rasa yang sama besarnya, energi yang sama, gairah yang sama, sehingga dua-duanya susah move on. Kamu susah move on, dia susah move on. Kamu tahu dia udah punya pasangan, tapi kamu nggak bisa ngelupain dia karena kamu ada perasaan sayang yang masih menggoda kamu untuk keinget dia terus. Dia juga sama gitu, dia tahu dia salah, dia tahu dia udah punya pasangan, tapi dia ya merasa kamu yang cocok secara energi untuk bersama dengan dia. Pack of Sword ya, dia nggak peduli dengan omongan yang udah diomongin kamu, bahkan pemikiran kamu ataupun nasihat kamu. Intinya apa? Dia ingin melakukan sesuatu agar hubungan ini bisa kembali. Ya mungkin dia adalah seseorang yang bisa apa ya, yang bisa menarik banyak lawan jenis ya, orangnya mungkin cakep gitu ya, orangnya mungkin perfect, jadi dia tuh gampang banget buat deket dengan siapapun. Tapi ini saat menjalin hubungan sama kamu, apalagi dia udah punya pasangan, di sini gila banget sih, dia juga udah ngelakuin banyak hal untuk ngelupain kamu, tapi nggak bisa, keinget terus, bahkan kebawa di dalam mimpi dan membuat dia ketakutan. Ketakutannya apa? Karena dia masih sayang sama kamu. Dan belakangan ini yang terlihat di sini adalah nih, pack of wands. Keponya tambah tinggi. Di sini ada pack of wands, di sini ada pack of wands. Dia tambah tinggi keponya. Dan mungkin teman-teman ya, aku bilang tadi dia bakal caper gitu loh. Ya, menampilkan sisi feminim atau maskulinnya dia biar terlihat dia kuat, dia mampu tanpa kamu. Padahal sebenarnya tujuan dia adalah ke kamu supaya bisa kembali dan ngedapetin kamu lagi. Ya. Nih, dia masih memberikan cintanya, perasaannya buat kamu. Walaupun ada bahaya, walaupun dia tahu keadaan dia udah nggak bener baik-baik aja, tapi dia nggak memperdulikan alam sekitar gitu loh. Ya, dia ngerasa ya tahu lah ya teman-teman, kalau udah punya pasangan itu ngapain cari pasangan lagi gitu loh. Tapi ini nggak ngerti sama perasaannya dia, kenapa dia segitu sayang, segitu suka, segitu maunya sama kamu. Padahal kamu sudah menjauh, padahal kamu sudah memberikan pesan yang membuat dia sakit, tapi di sini dia selalu memaafkan kamu dan kembali terus memberikan kesempatan dan menawarkan lagi. Nih, teman-teman ya, dia masih nawarin hubungan ini dan dia enggak menghapus perasaannya dia kepada kamu. Walaupun di sini kamu mungkin sudah membenci dia, dia di sini ngasih kayak mengharapkan untuk bisa kembali baik sama kamu. Nggak bisa move on, banyak kenangan, perasaannya bener-bener kayak haus, dahaganya ini kayak bisa dihilangkan ketemu kamu atau ngobrol sama kamu atau dibaikin kamu kayak gitu ya. Oke, ini energi dari Pisces, Aries, Capricorn, Taurus, Libra. Ada Capricorn, Leo, Aries, Aquarius, Leo, Cancer, Libra, Cancer. Ya, ada Scorpio, ada Aries, Gemini, ada Libra, dan Cancer. Untuk inisialnya ada T, O, M, Q, H, B, D, Y, U, K, G, I, S, W,
Aku lagi bacain apa sih? R dan F. Ada A, N, P, X. Oke, aku mau rangkum ya semua yang tergambar pada kamu. Kamu di sini sekarang memang lagi kangen sama dia, tapi aku lihat kamu masih bisa baik-baik aja ya. Kamu sangat terbuka secara emosional. Kamu melakukan segala cara untuk membuatnya mendengar kamu gitu sekarang-sekarang dan inginkan hubungan cinta yang baik dengan dia. Nah, di sini ada kesalahpahaman ataupun ada keegoisan di dia yang membuat kamu jadi kesel, jadi menjaga jarak sama dia ya. Itu yang kamu yang kamu sedang fokuskan saat ini. Oke, tentang bagaimanapun saat ini status dia, kamu sebenarnya juga udah tahu dan gak mau memperdulikan hal tersebut ya. Selama kamu masih intinya gini, selama kamu tidak mengganggunya dan dia yang mengganggu kamu ya, itu yang membuat kamu sebetulnya masih bingung gitu ya. Kenapa dia mencintai kamu dan selalu mengejar kamu padahal dia sudah punya pasangan. Dan kamu juga nggak peduli sebetulnya dengan statusnya dia karena sebetulnya juga kamu di sini sudah ingin meninggalkan dia, ya. Tetapi yang aku lihat di sini ada Eight of Pentacle ya tadi. Eight of Pentacle. Ada Six of Cups yang mana aku ngelihat kamu nih masih sangat mencintai orang ini dan kamu merasa memang dia ini berbeda dari yang lainnya dan kamu belum pernah mencintai seseorang seperti kepada dia. Walaupun kamu pernah jatuh cinta dan mengalami banyak pengalaman dengan yang lain, tapi dengan dia kamu merasakan pengalaman yang berbeda yang membuat kamu sampai detik ini tidak juga bisa melupakan dia. Walaupun kamu tahu kenyataannya, kamu sudah sudah menjauh ya, tetapi secara batin kamu masih belum bisa menghapus dirinya di dalam perasaan kamu. Nah, ya, di sini juga ada bagian dari masalahnya kenapa kamu sama dia saat ini menjauh. Sebetulnya dia seperti itu karena juga ucapan kamu yang nggak mau gitu kan dijadikan sebagai orang ketiga gitu ya, sehingga membuat hubungan komunikasinya jadi berantakan. Kamunya mungkin pingin ngetes seberapa besar cintanya dia ke kamu, tapi justru bahwa jawabannya dia malah lebih di luar jangkauan, ngerti ya? Kamu mungkin ngomong, kamu jangan kayak gini, jangan kayak begitu, kamu pingin dipertahankan sama dia, tapi pemikiran dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan di dalam pemikiran. Justru masalahnya itu ada di diri kamu yang awalnya pingin tahu sebetulnya sebesar apa rasa cinta dia kepada kamu gitu. Pada akhirnya ya kamu kecewa karena kamu sendiri yang salah sebenarnya komunikasinya ya. Kamu tahu sih dia udah punya pasangan, makanya kamu pengen ngetes, pengen seberapa jauh sih pengen denger gitu, karena selama ini dia nggak pernah ngomong cinta, sayang, apa-apa gitu. Jadi kamu tetap menjalin hubungan sama dia, tapi kamu juga yang namanya kalut, curiga, cemburu itu ada muncul gitu ya, sehingga membuat kamu kepingin tahu di sini kayak mana sih perasaannya kok nggak pernah ngomong, tapi jawabannya dia adalah seperti ini. Salah paham gitu, malah disuruh ngejauh dari kamu gitu ya. Setelah kecewa gitu dia ke kamu, tetapi dia di sini masih mencintai kamu karena dia juga sebetulnya bingung kenapa sih dia bisa punya cinta sebesar ini hingga susah banget mengabaikan kamu dan dia mengabaikan kebahagiaan pasangannya gitu. Ya guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like-nya. See you, bye-bye semuanya. Bye.